حضل أحبك Halo semuanya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi daftar pustaka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernandita Milanes dengan NIM 203115083 dari Prodi Manajemen, dan teman saya. Nama saya Monika Selviana Herlin dengan NIM 2031150025 Prodi Manajemen. Pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Monika. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ialah berisi berbagai sumber-sumber informasi yang digunakan sebagai acuan untuk menulis sebuah karya ilmiah. Selain itu juga, daftar pustaka harus dilihat sebagai sumber informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai lingkup studi karya ilmiah di kajiannya, serta kredibilitas suatu karya. Karena itu, unsur atau komponen yang ditulis dalam daftar pustaka harus diperhatikan dengan baik. Nah, kegunaan dari daftar pustaka itu sendiri ialah untuk memberikan suatu informasi kepada para pembacanya agar bisa menelusuri referensi yang telah dibuat dalam suatu karya ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari daftar pustaka. Fungsi dari daftar pustaka adalah untuk memberikan informasi bahwa pernyataan yang kita tulis bukan hasil dari pemikiran sendiri, atau bisa juga sebagai sebuah pemberian apresiasi atau penghargaan terhadap penulis atau artikel yang telah membantu kita dalam membuat sebuah karya ilmiah. Fungsi selanjutnya yaitu untuk memberikan sumber informasi yang ditulis agar pembaca bisa menelusuri teori tersebut dengan lengkap. Berikutnya ada unsur-unsur dari daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka yang pertama adalah nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua ada nama penulis ditempatkan di depan nama kecil. Yang ketiga ada judul buku, termasuk judul tambahannya, data publikasi yang termasuk dari data penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan edisi buku tersebut. Dalam sebuah daftar pustaka, tentu saja ada aturan penulisan yang harus dipakai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada, jika penulis dan pengarang lebih dari satu orang, maka antara penulis 1 dengan penulis 2 dihubungkan dengan kata dan, bukan dengan tanda dan, atau bukan pula dengan kata n. Yang kedua ada, penulisan daftar pustaka yang berupa buku harus mengikuti urutan, yaitu ada nama pengarang, tahun terbit, nama buku, kota terbit, dan nama penerbit. Yang ketiga, apabila pemilik lama adalah penyunting buku, maka di belakang nama diberi tanda ed. Nah, cara menulis daftar pustaka yang baik dan benar dari buku dan jurnal masih banyak orang yang belum tahu atau masih kebingungan tentang cara menulisnya. Menulis daftar pustaka memang bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi jika belum pernah mencobanya sama sekali. Banyaknya aturan kadang malah membuat orang semakin bingung tentang cara penulisannya. Nah, di sini saya dan teman saya akan memberikan informasi tentang penulisan daftar pustaka secara lengkap. Jenis-jenis daftar pustaka dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis kelompok text box, yang kedua ada jenis kelompok jurnal atau artikel, yang ketiga ada kelompok disertasi atau tesis, dan yang keempat atau yang terakhir adalah jenis kelompok makalah atau informasi dari internet. Yang pertama ada jenis textbook. Nah, ini jenis daftar pustaka yang diambil atau bersumber dari buku. Yang pertama ada nama, ada kota, ada tahun, ada penerbit, dan ada judul. Di sini saya ambil contoh bernama Kurniawan, kota Jakarta, tahun 2019. Penerbit Jendela Dunia, judul Filsafat Pendidikan. Nah,
Kalau judul ini harus ditulis dengan garis miring. Kalau digabungin contohnya akan jadi Kurniawan, titik 2019, titik filsafat pendidikan. Nah, filsafat pendidikannya itu di garis miring, titik Jakarta sama dengan titik 2 jendela dunia. Nah, yang kedua ada jenis dari kelompok jurnal. Jenis ini bersumber dari jurnal atau artikel. Saya ambil contoh dari yang unsur-unsurnya itu ada nama jurnal, nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, kota, sama penerbit. Nah, yang kedua contohnya kalau digabungin akan jadi seperti ini. Didi Junaidi, Anton Agus Setiawan, dan Soeparti, titik 2018, titik dikasih judulnya ini diberi tanda petik, sikap konsumen terhadap produk bundling agribisnis, tutup tanda petik. Nah, dalam jurnal itu diberi cetak miring. Di sini saya dalam jurnal Daya Saing, Vol 18, nomor 1, halaman 1-9, Surabaya, titik 2, PT Indomedia. Berikutnya adalah contoh dari jenis-jenis daftar pustaka kelompok disertasi atau tesis. Dalam kelompok disertasi atau tesis memiliki format yang sama dengan pembuatan daftar pustaka lainnya. Hanya saja perbedaannya dalam kelompok disertasi atau tesis mencantumkan jurusan, fakultas, nama universitas, dan lokasi universitas. Penulisannya, nama penulis, tahun terbit, judulnya ditulis dalam tanda petik. Skripsi atau tesis atau disertasi, nama fakultas, nama jurusan, nama universitas, dan kota atau kabupaten universitas. Contohnya, Cahya Kusuma, Abigail, titik 2000, dalam tanda petik penyebab invasi Uni Soviet ke Afghanistan. Titik skripsi, titik fisik, hubungan internasional, Universitas Prambanan, Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah kelompok makalah atau informasi dari internet. Dalam penulisan makalah sama seperti penulisan daftar pustaka pada umumnya yang mencantumkan nama, tahun, judul, tujuan makalah, dan kotanya. Contohnya Kartadinata, 1989, tanda kutip, kualifikasi profesional, petugas bimbingan Indonesia, kajian psikologis, titik, makalah pada konvensi 7 IPBI, Denpasar. Berikutnya dalam penulisan internet, cara penulisannya ialah pengarang atau penyunting, titik, tahun, titik, judul atau edisi, jenis medium, dan tersedia juga alamat di internet atau tanggal diakses. Contohnya Thomson, A, titik 1998, titik, the adult and the curriculum, titik, dalam kurung online, tersedia, lalu dicantumkan link dari website tersebut, dan yang terakhir ditulis tahun pembuatannya yaitu Maret tahun 2000. Nah, daftar pustaka itu sendiri adalah daftar rujukan yang mencantumkan judul, nama pengarang, tahun terbit, dan sebagainya yang ditempatkan di halaman terakhir suatu karya tulis. Menurut George Scaraf, daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Ya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Terima kasih. Terima kasih semua. Dadah. When you say that you love me, 난 하늘 위를 건너
영원히 말해줘 just one more time. When you say that you love me, 난 그 한마디면 돼. 변하진 않는다고 just one more time. 넌 내게 이 세계의 전부 같아. 더 세게 아프게 날 꽉 껴안아. We got on something and you can't make it nothing. 잊지 않아줬으면 해 너네. 하루 하루 여름 겨울 넌 몰라도 You got the best of me. You got the best of me. Some place just don't leave me. You got the best of me. 날 그쳐본 적 없지만 그게 있다면 너지 않을까. 다정한 파도고 싶었지만